Tuh, 2, 3. Yo, halo guys, kawan-kawanku semua. Jadi di sini kita sudah beramai-ramai. Jadi sebenarnya ini mau cerita soal YouTube yang sekiranya sudah balik. Jadi banyak banget nih ya kan yang dari kemarin itu nanya gimana sih ceritanya Gan dan segala macam. Nah, ini mengundang teman-temanku yang banyak ini bukan cari backingan. Bukan cari backingan atau gimana, cuman biar aku tuh lebih relax gitu. Jadi biar ceritanya itu kayak ke mereka dan ke kalian juga ya. Jadi ini bakal tak ceritain semuanya gimana ceritanya sampai pulih pokoknya ya. Jadi siapa tahu juga ngasih ilmu-ilmu juga di sini ya. Karena sebelumnya itu kan ya memang banyak sekali keributan sepertinya. Jadi ya memang kita fokusnya itu lebih ke pemecahan masalahnya, bukan ke klarifikasinya. Dan akhirnya sekarang kerja keras sudah setimpal, akhirnya bisa balik juga ya. Ini memang lolosnya itu kayak lolos dari lubang jarum ya. Di mana ya? Jarum? Iyalah. Ini ibarat doang ngerti gak sih? Perumpamaan. Banyak lulus. Gue baru pernah dengar. Jadi itu kayak gimana ya? Kayak kalau YouTube itu kalau udah kena 3 strike biasanya itu jarang yang selamat gitu. Tapi di sini channelku bisa selamat, ya akhirnya ya terima kasih banyak Tuhan. Sebuah keajaiban juga ya. Keajaiban lah ini ya, dan juga banyak juga yang support selama ini, banyak juga yang bantu, yang nggak disangka-sangka. Nah pokoknya tak ceritain lah semuanya di sini ya. Jadi yang awal itu ya, ini jelasinnya bener-bener dari awal nih ya. Jadi kapan sih kena copyright strike pertama kali? Itu juga kayak belajar juga dari awal. Jadi awal kena copyright strike itu pas awal-awal nge-YouTube yang zaman-zaman Ghost X8 lah. Oh, dulu udah pernah kena. Pernah kena. Ini yang pertama kali banget ya. Jadi tak ceritainnya dari situ. Jadi awal itu kena gara-gara bikin kompilasi Henshin Rider Heisei. Waduh. Dari Kuga sampai ke X8 waktu itu. Itu kualitasnya HD lagi. Terus satu Henshin tuh bisa semenit. Terus kan tiba-tiba videonya tuh kayak di-block gitu. Hah, ini kenapa gitu kan belum tahu, masih awal-awal nge-YouTube gitu. Oh, ternyata ada yang namanya itu hak cipta atau copyright gitu. Jadi ya udah dari situ tuh jadi belajar gitu ya. Tapi ya makin lama makin mengkerucut. Ternyata dari klip itu tuh nggak boleh sampai misalkan 15 detik lebih, 10 detik lebih. Dan akhirnya videonya itu dijadiin itu tuh yang buat kita buka booth di X Community Bandung. Yang Henshin itu. Nah itu tuh kena copyright videonya. Di YouTube kena copyright. Harusnya kan aman kayak gitu kan hitungannya ya. Apanya? Di video itu kan harusnya aman karena sebenarnya enggak. Tapi kan karena nggak tahu, karena kan masih awal nge-YouTube, itu juga belum dimonetisasi gitu. Nah, akhirnya jadi pas ini ya buat jadi display di X di TGR gitu. Terus udah gitu kena itu terakhir ya sebelum kasus ini nih ya. Sebelum kasus kena 3 copyright strike itu terakhir kena itu 3 tahun lalu. Zaman Zio. Iya benar. Zaman Zio. Terakhir kena copyright strike zaman Zio. Yang kedua berarti ya. Apanya? Itu yang kenanya kedua atau ketiga? Lupa kapan nih. Pokoknya ya sebelum kasus ini aja ya, sebelum kasus channel itu yang kayak mau terminated. Nah, terakhir tuh aku kena copyright strike itu zaman Gio. Pas bahas Gio kalau nggak salah, itu nggak tahu kenapa ya. Kayak kena strike-nya itu lewat klip atau gimana gitu ya. Pokoknya sampai kena 2 strike itu, tapi ya selamat gitu. Dan akhirnya masuk kan Kamen Rider ke era Reiwa, Zero One, Saber, Revise, nggak pernah kena ini sama sekali. Nggak pernah kena 3 tahun. Nah, terus kenanya itu gara-gara Gits, gara-gara konten episode reaction. Nah, di sini ya mulai masuk nih ke masalah yang ini. Jadi gara-gara episode reaction. Nah, jadi awal-awal sebelum bikin episode reaction itu pasti memang udah banyak pertimbangan. Di satu sisi pengen bikin konten yang baru, yang fresh juga, tapi yang aman juga. Jadi makanya ada referensi juga ke orang-orang yang suka react MV K-pop. Banyak kan? Jadi kayak mereka tuh gimana sih biar nggak terkena copyright gitu ya? Apakah layarnya kecilin, audionya dari mana, terus di blurin gimana ya? Soalnya waktu itu pernah gue react MV-nya ITZY di channel sebelah langsung hilang. Nggak ada strike-strikean, langsung hilang. Suspend. Langsung hilang, nggak ada strike pertama, kedua, ketiga. Bener-bener langsung hilang. Makanya ini yang channel sebelah yang Reza Alex ini kedua juga bisa dibilang. Yang pertama udah nggak selamat gitu. Nah udah, jadi gara-gara konten episode reaction ya. Jadi awal-awal react episodenya gitu tuh udah pasti episode 1,
episode 2. Terus juga ada episode yang si Tycoon jadi ninja tuh. Episode 8 7 ya? atau 8 lah ya. Hmm. Terus juga episode yang apa sih itu yang Fever, yang Fever Magnum. Terus juga ada yang episode Arc 1 yang terakhir yang si Girori ngilang. Komen. Nah, itu ya. Nah, jadi udah sebanyak itu episode reaction masih aman. Aman loh, aman. Nggak kena apapun gitu ya. Jadi itu memang bawel gitu ya gua juga ya ke penonton-penonton ya. Makanya banyak juga yang masih bilang, "Bang, kenapa sih ditutupin ini itu kok audionya begini begitu?" Ya karena memang seketat itu gitu. Makanya setiap episode reaction tak jelasin gitu gimana gitu gua nge-react-nya ya. Dimana layarnya memang kecil, terus juga di garis merah, dikasih logo Gits, dikasih timer, terus audionya dari speaker jadi biar mic yang nangkep gitu. Nah, setelah itu lama nggak episode reaction. Episode reactionnya lagi itu debutnya Bus Marksu Oke. yang si Aceng itu. Oh, Kekuatan mama. nah itu kekuatan ibu ya. Mother. Jadi sebenarnya itu belum kena, baru kena itu 3 minggu setelahnya. Jadi setelah kan itu episode 26 Bus Marsu, terus juga langsung di episode 28 itu kalau nggak salah si Leisa Bus kan, Oke. ya kan. Nah kenanya itu setelah reaction Leisa Bus. Jadi bukan episode reaction yang Leisa Bus yang kena, tapi Bus Marsu dulu. Malah yang sebelumnya. ya malah yang sebelumnya. Itu ya. Iya. Nah ini apa nih gitu kan? Tiba-tiba kok kena gitu. Terus udah anjing mic-nya nyala nggak sih? Bentar. Oke nyala. Nah udah gitu masih berpikir mungkin kesalahan lah atau gimana gitu ya. Jadi ya masih dibiarin konten-konten yang ada di playlist reaction itu. Dan nggak lama setelahnya, 7 hari kalau nggak salah setelahnya baru kena yang Leisa Bus. Kedua. Ya ini yang strike kedua. Strike kedua gitu. Cuman ini bedanya ya, kalau misalkan lu kena 2 strike secara bersamaan, itu bakal beda kasus lagi. Jadi mungkin ada beberapa periode yang lu tuh nggak bisa upload, nggak bisa live gitu. Cuman ini kan ya gue kenanya itu anggaplah hari pertama dan hari ke-7 gitu. Jadi ya masih bisa upload dan segala macam lah. Jadi kena lah ini, wah ini udah berpikir udah nggak aman gitu. Jadi makanya semua video di konten reaction itu langsung tak hapus. Langsung tak hapus. Udah dari situ sebenarnya belum ngasih info atau gimana sih, cuman lewat Instagram story kena 2 strike gini gitu. Jadi ya jalanin aja dulu lah. Dan setelah itu berarti tinggal nunggu 90 hari dong buat nunggu strike-nya ini hilang gitu ya. Karena bedanya tipis ya mungkin 90 hari dan jadi 83 hari lah. Nah, 2 bulan ini aman. Aman banget. Karena aku juga main aman banget gitu ya. Jadi klip lebih dikurangin atau gimana, yang nyawa tinggal 1 gitu kan. Jadi harus berhati-hati banget gitu. Terus udah gitu kena yang ketiga di konten ini Tokusatsu TTFC juga versus Orteka. Oh, yang Oh heran tapi revise. Bingung. Nah ini tak jelasin dulu, jadi biar banyak yang nggak salah kaprah, lu salahnya di sini, lu salahnya di situ kan gitu ya. Tapi ini juga gimana ya, bakal tak jelasin semuanya terus terang. Bukan untuk membela diri juga ya di sini ya. Kalau misalkan ada kesalahan juga boleh juga dikoreksi gitu ya. Takutnya kan ada banyak yang salah kaprah, lu salahnya di sini kan. Nah ini tak jelasin di mana sebenarnya titik salahnya tuh di mana. Jadi balik lagi ke copyright strike-nya, lu tuh nggak tahu sebenarnya kalau udah dikena copyright strike tuh salah lu di mana. Kalau copyright biasa, Nah guys tahu. itu yang membedakan copyright biasa dan copyright strike. Kalau copyright biasa misalkan ya soal audio nih, nah dikasih tahu kan menit segini nih lu salahnya sampai menit segini. Oh, dikasih gitu. tahu salahnya di mana. Betul itu ya. Jadi masih bisa kita perbaiki gitu. Jadi tinggal ditimpalah sama audio yang free copyright atau gimana. Nah kalau copyright strike bener-bener langsung jep gitu loh. Jadi lu tuh nggak tahu gitu letak salah menit lu tuh di mana. Cuman bisa ngira-ngira sendiri. Kayaknya gue salah di ini deh, ngasih klip gimana gitu. Nggak tahu kita tuh secara spesifik tuh gimana. Jadi bener-bener langsung kena. Langsung dihakimi. Iya, gitu aja. betul. Jadi yang disayangkan mungkin ya dari sistem YouTube-nya ketika kita upload itu, ketika kita upload tuh ada proses ngecek copyright. Betul. Nah itu kan checking copyright itu kan. Kan ada processing HD, ada checking copyright. Nah untuk checking copyright-nya itu untuk apa gitu? Kalau misalkan video kita ada copyright pada awalnya, ya bisa dikasih tahu dong pas proses itu gitu. Jadi biar kita tuh edit lagi lah dan upload lagi gitu. Cuman ini kan anehnya ya pas udah kita upload ada tulisannya
nggak kena copyright. Iya, betul. Nah itu kan nggak ada copyright, tidak terdeteksi copyright, ya udah gue upload aja. Tapi ternyata setelah mungkin ini sistemnya mereka itu ngekaji secara otomatis atau manual, kena copyright strike-nya. Setelah 2 minggu gitu ya baru ada. Iya, suka belakangan. Jadi kadang video yang setahun lalu juga kadang bisa kena. Nah ini yang bikin ketar-ketir pas kena 2 strike itu. Soalnya kan videonya selama nge-YouTube kan ada 1.500 gitu ya. Ini mana gitu? Mau di private satu-satu juga ribet gitu. Nah balik lagi ke strike yang ketiga tadi, kenanya itu di juga versus Ortega. Nah kenanya ya, ini mungkin ya dari sepetangkepan gue aja ya. Kayaknya kena dari klip-klip yang biasa gue masukin ke intro Di depan. iya. Nah jadi bukan gue kena copyright itu bukan keteplek gitu ya, kayak lu upload satu film gitu. Jadi sisanya mah 99% pembahasan gitu. Cuman ya dibarengi sama klip itu gitu ya. Yang udah jadi trademark lah atau kebiasaan gue gitu ya, ngasih highlightnya sedikit sebelum masuk ke pembahasan. Jadi kalau lu udah lihat juga kan klipnya itu kurang dari 10 detik. Jadi itu klipnya itu si Ortega sama si George yang Hensin jadi Kamen Rider ya. Jadi kan si Revise itu kan Hensinnya banyak lagu, banyak bacot gitu ya. Itu juga masih gue edit. Jadi kayak misalkan si Rizky nih berubah kan oing going. Nah, itunya gue cut. Jadi langsung kayak Henshin jebret gitu. Nah, mungkin kenanya di situ gitu. Nah, gue tuh selalu mainnya kayak gitu. Jadi ada kayak suatu artikel atau gimana ya. Memang dari sananya juga kayak bilang kalau misalkan mau klip-klip kayak gitu, usahakan ya 10 detik. 15 detik gitu atau bahkan diedit lagi. Tapi gitu. ada peraturannya nggak sih? Maksudnya peraturan jelasnya kalau lu nggak boleh, maksudnya masukin klipnya maksimal berapa detik gitu. Nah, kalau dari seteori gua yang gua dapat itu ya itu 10 detik maksimal misalkan. Nah, ini juga berlaku nih misalkan sama kayak konten-konten yang isinya klip semua terus harus di voice over. Nah, itu memang editnya lebih susah gitu. Karena klip semua itu loh. Lu setiap 10 detik harus edit lagi, ganti scene. Jadi kalau misalkan plok scene-nya semenit gitu ya, itu udah pasti kena strike gitu. Dan gua selalu pakai cara itu dari awal nge-YouTube sejak tahu soal ini, dan ya itu masuknya ke kategori yang 3 tahun gua nggak pernah kena strike. Gitu, yang dari zaman Zero One, Saber, Revise itu pasti yang penonton juga pasti banyak yang tahu gitu ya kalau Agan Reza masukin klip-klip seperti itu gitu. Cuman ya mengusahakan agar tidak berlebihan. Gitu. Jadi ya udah 10 detik cukup gitu, nggak sampai semenit, 20 detik aja udah takut gue asli ya. 15 detik itu udah kayak mepet banget lah Tapi ya. 15 detik banget. juga pas lu upload kan kebaca nggak sih dia copyright gitu kalau kepanjangan? Nah, Kalau makanya waktunya. diedit lagi sama gue teh. Potong-potong Iya. lagi. Dipotong-potong lah, audionya digimanain gitu. Nah, itu dia. Nah, nggak pernah kena sama sekali gitu. Tapi kena di sini. Nah, ini mungkin ada teorinya juga nih, karena TTFC itu tayangan berbayar. Nah, itu bener. Mau diobrolin tadi. Nah, TTFC itu tayangan berbayar. Kemungkinan Sementara kalau ngambil klip-klip yang dari episode gitu, ya mungkin lebih aman ya, karena apa ya bisa dibilang karena si episodenya juga kan tayang di TV Asahi kan ya, secara publik gitu, orang-orang juga mungkin udah lebih banyak yang nonton, jadi ya mungkin masih aman gitu ya. Cuman ini kan TTFC gitu ya, berbayar, jadi mungkin kenanya di situ. Konten limited bisa lah gitu Iya. ya. timingnya juga kali ya kita melakukan pembahasannya kan TTFC kan masih baru gitu mungkin ya. Ya gimana ya, mungkin ada kebijakan yang baru lagi sih Beda akhir-akhir ini regulasi ya. gitu kan ya. Soalnya kan udah banyak juga selama ini TTFC yang gue bahas ya, dan ya pasti ada yang pakai klip gitu ya. Iya. Jadi mungkin ada kebijakan barunya dari si YouTube, mereka ngedetect copyright ya kena gitu dari situnya ya. Jadi misalkan ada yang bertanya ya mungkin lu kecepatan dan bahasnya atau segala macam, itu bukan masalah asli. Itu sangat-sangat aman. Katanya ada yang bilang mungkin kecepatan lu kan bahas Bus Mark III itu baru minggu keluar langsung dibahas hari itu juga gitu. Itu Toei nggak seneng nggak gitu bro. Jadi itu sebenarnya nggak apa-apa sama sekali ya, nggak masalah. Apalagi gambarnya kan dipublikasikan juga kan ya. Jadi ya kita pakai aja gitu. Apalagi kalau misalkan kontennya rata-rata ya memang pembahasan gitu ya, dibanding lu klip gitu atau gimana yang full klip gitu audionya digimanain, itu mungkin ada salahnya gitu. Cuman ini kan ya
apa ya, konten yang kita edit sedemikian rupa gitu. Tetap main pembahasannya gitu dari kita gitu, dari bacotan kita gitu. Jadi kalau misalkan soal kecepatan pembahasan, ada berita apa, itu sih nggak masalah karena Anda nggak pernah kena kasus seperti itu. Tapi kemarin nanya ke si AA Dunia Tokusatsu, dia juga pernah kena 2 strike. Katanya, kenapa A? Apakah ada klip atau gimana gitu ya? Satu memang dari klip dari episode reaction dia. Terus kedua itu yang lucunya katanya dari pembahasan Lackless si Okuwagata Oja. Kenapa ada klip? Enggak, cina gambar Scan. iya katanya. Soalnya katanya lagi rame di Twitter, terus udah gitu dia tuh bahas kenanya di situ katanya ya. Ya mungkin untuk detail lengkapnya kalian tanya ke si A aja Dunia Tokusatsu. Nah, tapi itu juga ya lebih berhati-hatilah kita gitu ya. Karena si A gitu ya. Jadi ya balik lagi ke strike ketiga, ya udah kena juga Ortega. Itu kenanya itu malam pas mau pindahan gede paginya. Pindahan rumah, stres asli. Mau gila aja gitu. Itu bener-bener malam harinya gitu ya. Itu hari Minggu pas lagi bahas Bus Marksri, terus lagi ngedit bahas-bahas episode berapa sih? Ya episodenya Gits lah pokoknya ya, yang paling baru lah. Jadi ya agak tepar gitu ya, 2 konten gitu dalam sehari. Lagi rebahan aja, lagi rebahan dulu, terus tiba-tiba lihat di HP email, akun Anda akan dinonaktifkan dalam waktu 7 hari. Langsung kaget Edan, langsung wah ini lemes aja. Itu paginya mau pindahan gede loh. Jadi kayak mau pindahan dari rumah yang waktu itu ke rumah yang direnov ini gitu. Ya gitu mah waktunya nggak pas pisan asli. Sampai pusing asli itu mah. Parah sih. Pusing itu asli. Jadi ya selama sambil ngurus rumah, lu harus ngurus yang ini juga gitu. Yeah. Itu pusing banget asli guys. Jadi kalau misalkan nanya ini tuh drama doang gitu buat Agan Reza itu dapat fame atau misalkan biar channel sebelah itu naik juga, itu enggak, asli enggak guys itu. Iya, dia ngomong gitu. Ya, ada aja. Kayak yang gua screenshot di IG story kan ada itu. Ini drama doang gitu. Drama bapak lu Drama bukan. telenovela. Bukan ya guys ya. Jadi ya ngapain juga lah gue. Gue lagi pindahan-pindahan rumah gini lagi hektik parah, lagi stres parah itu. Ngapain juga gitu cari-cari drama kan gitu ya. Jadi ya ini bukan drama, sekali lagi memang bener musibah gitu. Jadi ya sembari pindahan rumah, ya udah sembari ngurus ini gitu. Jadi ada 2 caranya ketika lu itu kena copyright strike 3 kali. Sebenarnya dari awal kena strike juga sebenarnya bisa. Cuman kalau strike yang pertama, kedua itu gue lebih milih untuk ya udah nunggu 90 hari. Gitu ya. Jadi ketika kena strike ada 2 caranya, yaitu kita hubungin si penggugatnya yang ngasih strike ke si videonya, dan kedua itu ngajuin banding. Nah, jadi pertama itu gue coba pastinya ya, yaitu menghubungi si yang ngegugatnya. Jadi kontaknya itu sudah pasti copyright Toei sudah pasti ya. Jadi kalau misalkan kita minta ke YouTube nih, aduh channel gue kena 3 strike nih, bisa nggak kira-kira dipulihkan lah gitu ya. Nah si YouTube tuh nggak mau tahu. Jadi si YouTube tuh lebih kayak ya lu selesain lah urusan lu sama penggugat lu gitu. Ini mah bukan urusan gua gitu. Jadi si YouTube itu ngasih jalan, tapi sayangnya di sini jalan buntu. Karena memang dari dulu si Toei itu kan base-nya itu perusahaan. Jadi gimana ya? Mungkin kalau menerima email kayak gitulah yang receh, ya nggak terlalu digubris gitu. Ya. Jadi ya mereka juga, walaupun gua basicnya, oh iya nih Agan Reza udah bahas Tokusatsu 7 tahun gitu, nggak akan didengar, dah kayak gitu aja gitu ya. Jadi ya kalau misalkan memang ada yang komentar apa ya kan Agan Reza juga mempromosikan Tokusatsu nih gini, aduh aku mah nggak berani ngomong lah gitu guys. Cuman sekedar fans aja lah aku mah gitu. Ya udah gitu ya, setelah 3 hari ngehubungin si Toei nggak ada jawaban. Bahkan tak kontak orang Bandai langsung nih. Tapi mereka balas, cuman mereka tetap bilang itu tuh bukan urusan mereka. Karena kita itu lebih ke Bandainya tuh lebih kayak ke developer game. Gitu, publisher atau developer game gitulah. Berarti Bandai Namco itu ya. Jadi tapi mereka tetap ngasih kayak inilah gitu apa? Ya gimana gitu mereka ngontak ke Toei-nya gitu ya. Nah, udah gitu ya udah nggak ada jawaban 3 hari 4 hari. Nah, jadi selama dikasih info nih pertama email nih ya, akun Anda akan dinonaktifkan dalam waktu 7 hari. Jadi ya
7 hari itu hari ketujuhnya itu 28 Mei. Ya, pokoknya 7 hari. 7 hari itu waktu yang sangat singkat loh. 7 hari loh. Bayangin itu bingungnya kayak gimana gitu ya. Video ada banyak banget gitu kan, sampai di 1.500 biji gitu. Terus juga ngekontak si penggugatnya juga nggak ada jawaban. Sementara nanya ke YouTube-nya juga memelas-melas juga. Ya lu selesain urusannya sama si penggugatnya. Jadi kayak ngasih solusi tapi atau ngasih jalan tapi jalan buntu. Gitu. Jadi ya banyak banget pastinya pihak-pihak yang udah nge-support, ngebantu juga ya. Jadi terima kasih banyak buat Mike, Hanu juga. Itu Agen Reza Defense Channel ya. 1.500 video mau di backup sama mereka ya. Karena memang udah ya kayak udah pasrah aku juga ya. Nah, terus juga nge-publish di komunitas. Ada satu nama di sini yang jadi penyelamat banget. Bener-bener penyelamat banget ya. Jadi ini sebenarnya bukan mau terlalu religius atau gimana ya. Cuman pertolongan Tuhan itu nggak tahu datang dari mana. Tuhan tuh bekerjanya lewat cara yang lain gitu. Yang kayak misalkan kita tuh kayak, oh nih orang tuh kayaknya bisa bantu gua nih. Nyatanya ya sebenarnya enggak. Ternyata tuh orang yang kita nggak duga-duga. Tuhan punya rencana lain. Betul gitu. Jadi ada kan aku publish gitu ya. Tolong guys subscribe di channel kedua. Ini kan mengantisipasi juga kalau channel utama hilang. Jadi kita lanjutnya gitu ke yang Reza Alex gitu. Jadi ada satu channel nih ya, namanya itu Marik Studio. Nah, dia itu komen kayak gini, aku juga pernah kena 3 strike tapi sekarang udah hilang katanya. Itu malam-malam loh komen kayak gitu ya. Langsung itu tak kontak si omnya, tak kontak, tak minta WA, kita teleponan sampai 3 jam itu. 3 jam subuh-subuh, thank you banget om waktu itu. Jadi ya nanya dulu gimana om, kok waktu itu bisa kena 3 strike, terus kok bisa hilang gimana. Dia ngasih tahu step-stepnya seperti apa. Jadi caranya itu adalah menghubungi atau mengajukan banding. Nah, sebelumnya pernah lihat nih tutorial-tutorial di YouTube. Memang cara yang paling logis itu adalah menghubungi penggugat. Mereka itu nggak merekomendasikan untuk mengajukan banding. Karena mengajukan banding itu udah hukum. Masuk ke ranah hukum gitu. Kalau misalkan si penggugat itu punya bukti-bukti hukum, gimana lu bisa dibalik digugat gitu. Ya, jadi banyak yang kayak merasa ketakutan gitu kalau ngajuin banding tuh kayak, aduh guys kalian mending jangan deh ngajuin banding kayak gini gitu. Urusannya hukum, ini hukum. Ya gue juga gemeter lah. Takut gitu kalau gue urusannya sama Toei gitu kan. Perusahaan, gue mah cuman upil gitu ya. Jadi ya, tapi kata si om ya di sini ya, udah cobain aja ajuin banding karena saya juga seperti itu. Gitu, ngajuin banding ke si Toei-nya. Tapi ya kita harus tetap maksudnya harus tetap gimana ya? Harus tetap santun, harus tetap mau minta maaf gitu, mengakui kesalahan gitu. Baru kita ajuin banding, bukan kita tuh kayak ngesok gitu. Gua nggak salah gitu. Jangan gitu ya. Ya udah gua mah ya kita di situ rundingan dan nulis artikel bareng gitu ya. Jadi kayak ya saya mau minta maaf gini-gini. Maksudnya kan kontennya juga kan kita juga sudah diedit sedemikian rupa gitu. Jadi bukan kita tuh niatnya untuk upload satu film full, enggak kan gitu kan ya. Soalnya kan di video yang kena strike itu kan ya pembahasan. Gitu. Akhirnya yang ngajuin banding dan kalau mereka itu nggak ngerespon dalam waktu 10 hari, katanya si videonya itu bisa dipulihkan atau dikembalikan strike-nya. Jadi hilang gitu strike-nya ya. Jadi harus nunggu 10 hari. Nah, itu hari keempat berarti gue ngajuin banding di 7 hari yang dikasih waktu sama si YouTube itu mah mau nggak mau nothing tulus itu mah karena ngehubungin si penggugatnya itu udah ya jalan buntu seperti yang tadi gue bilang gitu. Jadi ya mau nggak mau lah nothing tulus lah, apalagi udah dipikir channel udah 7 tahun udah 1.500 video, mau gimana lagi gitu, masa mau nunggu waktu hilang doang gitu kan ya. Jadi ya udahlah ngikutin dan coba percaya kata si om gitu. Jadi disamain juga karena kebetulan kita tuh kasusnya agak mirip karena copyright itu dari Toei. Si om itu kenanya gara-gara Kamen Rider Black Sun kalau nggak salah. Pembahasan juga ya. Iya gitu. Jadi ya karena sama-sama Toei kan gitu. Kalau misalkan kasus-kasus yang lain kan ya pemecahannya banyak gitu ya. Cuman kan pas beda ya. Iya, sama-sama Toei. Ya, sama orang-orang penggugatnya kan beda ya. Ada yang mungkin bisa lebih fleksibel dihubungin. Kita bisa rundingan lewat email atau WhatsApp gitu kan. Cuman ini kan lawannya perusahaan gitu loh yang udah gede dan gimana cara ngadepinnya.
ya udah ngajuin banding dan harus menunggu waktu 10 hari gitu. Jadi itu yang bikin serem itu memang ketika emailnya itu ada bawa-bawa hukumnya. Jadi ketika kalau misalkan si penggugat itu berhasil kayak nemuin kesalahan dan segala macam, ada hukumnya gitu. Lu harus siap datengin pengadilan gitu. Itu bikin gemeter asli. Bikin gemeter gitu. Cuman ya udah nothing tulus. 10 hari menunggu, di hari keempat udah ngajuin banding, itu waktu yang sangat mendebarkan gitu. Jadi skenarionya gini, ada harapan pastinya dalam waktu 10 hari ini nggak dibalas sama sekali sama si Toei gitu, nggak dipermasalahkan gitu. Karena si Om juga skenarionya itu seperti itu. Jadi 10 hari menunggu, tiap buka email kagetan mulu. Deg-degan lah ya. Ngalamin waktu kuliah Mas. Apalagi si YouTube-nya notifnya itu dimasukin ke email gua. Gua nggak tahu lagi gimana cara nonaktifkannya. Jadi kagetan terus gitu ya. Tapi nunggu-nunggu juga gitu ya. Terus udah 10 hari lewat. 10 hari lewat. Jadi kata si Om, jangan langsung dihubungin lagi si pihak copyright-nya. Jadi ini udah jadi tanggung jawab si pihak copyright-nya. Gitu. Jadi soalnya gini loh, kita ngajuin banding, si YouTube itu nerusin ke penggugat. Ketika 10 hari mereka itu nggak dapetin respon dari si penggugat, ya nanti si YouTube itu bisa mulihin video lu atau channel lu. Kayak gitu kira-kira ya. Jadi 10 hari lewat, kata si Om, jangan dihubungin dulu, nunggu dulu 12 hari. Biar aman. Ya udah, gua hari ke-11 gitu atau 12 gua ngubungin si pihak copyright-nya. Jadi ya cuman kayak ngasih reminder ke mereka itu, gimana nih udah 10 hari nih, apakah sanksi saya akan ini segala macam. Itu menebarkan sih. Jadi itu nggak dibalas sama mereka. Nggak dibalas sama mereka itu ya. Dan hari keberapa ya berarti? Hari ke-15 bang. 15 atau 14 itu yang lagi di Starbucks kan baru kemarin. Nah, jadi gini ceritanya. Jadi setelah 10 hari nih ya, nggak ada respon apapun, status juga tidak berubah, cuman channel tuh masih ditangguhkan. Jadi belum ada tenggat kapan di-terminated-nya, cuman bisa kapan aja. Jadi yang gue takutkan itu. Jadi makanya gue bikin pengumuman gitu ya, untuk jaga-jaga nih, kalau misalkan bandingnya ditolak, itu bisa langsung hilang channel. Kalau udah lewat dari tanggal 28 itu loh. Gitu ya. Jadi takutnya kayak gitu, ditolak bandingnya, terus udah nggak bisa ngeusahain lagi, channelnya hilang. Gitu, itu dia. Jadi udah 10 hari lewat, nggak ada balasan. Terus juga nge-email lagi ke pihak copyright-nya, nggak ada balasan juga. Terus baru ke hari keempatnya di sini, berarti total 14 hari nih. Karena apa? Karena gue ngehubungin pihak YouTube di Twitter. Iseng aja, cobain. Soalnya di email nggak ada balasan apa-apa gitu. Iseng aja gitu. Tanya-tanya lah untuk pihak Twitternya. Karena memang kalau ada kalian ada masalah soal YouTube, paling cepet itu diresponnya di Twitter. Tim YouTube. Nah itu cepet banget. Jadi DM-an lewat mereka. Taunya malamnya pihak copyright-nya ngehubungin kan. Video Anda telah dipulihkan. Lewat email kan? Lewat email. Jam berapa itu? Jam 9 malam. Jam 9 malam hari Sabtu guys. Itu langsung pulih. Terus beneran cek di dashboard. Ya udah copyright-nya tinggal 2 berarti sekarang. Gitu. Hilang. Dan berita baiknya 2 copyright ini, yang pertama itu bakalan hilang 16 hari lagi. 2 minggu lagi. Ya, yang kedua itu hilangnya 20 hari lagi. 3 minggu lagi. Iya. Dan udah gitu udah channelku bersih. Pemutihan gitu. Pemutihan, betul. Kayak gitu guys kira-kira ya. Jadi ya memang panjang banget jalannya ya. Jadi sekali lagi ya ini bukan drama-dramaan, ngapain juga kayak gini didramain, musingin diri sendiri, Pak. Asli, Pak. Nama-nama Gak masalah. penting juga. Iya, apalagi pas yang pusing kan pas pas lagi rame-ramenya ya gua kena copyright ini, keluar Gits9 nih. Bang, Gits9. Aduh, jadi thank you banget buat Mike ini yang selalu nge-backup dan ngasih info loh ya. Jadi keluar Kamen Rider Gachard namanya, keluar Gits9. Aduh, itu mah sebenarnya ya gue juga butuh pemasukan nih buat rumah yang gede banget gitu ya biayanya. Ya jadi ngapain juga gue bikin drama, tapi malah momennya juga nggak pas sebenarnya. Ketika kena copyright, ketika gue tuh gimana ya, bisa produktif gitu di situ, tapi malah dihambat tuh. Cuman ada banyak hikmah lah pastinya di masalah ini pastinya ya. Jadi kita jangan ambil negatifnya aja. Pertama yang gue tangkap di sini mungkin ya, biar gue itu ngurus rumah.
Seriusan loh. Keteteran Jadi suruh terus. Kalau fokus enggak- gitu. Iya, seriusan. Keteteran wae. Kalau enggak keteteran loh ya. Ya mungkin ini cara kerjanya Tuhan gitu ya dalam cara ini gitu. Betul. Jadi biar lu itu kayak udah lu rehat dulu gitu sama YouTube lu ngurus rumah dulu gitu. Soalnya keteteran asli guys ya. Terus juga kedua pastinya itu ya itu yang udah diomongin ya. Jadi ya bekerjanya itu lewat orang-orang yang tidak kita sangka-sangka. Iya. Gitu. Jadi terutama untuk Om Marik Studio, thank you banget pastinya ya. Jadi kita sama-sama bahas Kamen Rider guys. Kalian boleh subscribe juga nih channelnya. Terima kasih banyak, penyelamat jiwa memang Om ya. Nanti kalau ketemu kita ngopi-ngopi pastinya Om ya. Dan juga pastinya ya jadi tahu dengan orang-orang yang sebenarnya mana gitu yang support lu, Yang bener-bener mana yang support. bukan gitu. Karena banyak gue juga di situ dapat gimana ya bisa dibilang kayak oh selama ini kita temenan gitu, kita saling interaksi dan segala macam. Taunya pas kayak gini beda lagi orangnya. Kukira hubungan kita istimewa. Iya. Iya. Dan yang kayak terkejutnya gitu ya, yang misalkan gue ada friend list yang misalkan kayak gue tuh selalu sinis sama dia gitu, ini orang apa sih gitu kan. Tapi ternyata pas lagi di masa kayak gini, dia tuh malah ternyata support gitu. Ya gitu. Jadi ada yang nggak kita duga-duga gitu. Jadi ya memang banyak sekali lah pengalaman dari strike ini dan juga semoga info-infonya tersampaikan lah ya guys. Tapi aku juga nggak kayak apa ya menyarankan kalian tuh wah iya nanti ajukan banding. Aduh amit-amit lah itu mah. Janganlah. Amit-amit Jangan itu sampai mah bener-bener cara terakhir banget ya. Jadi tetap main aman aja. Kalau misalkan ada kesalahan ya tolong dimaafkan ya guys kalau kata-katanya ya. Jadi ya sekarang kita kembali bekerja keras karena setelah berarti udah hampir sebulan nggak upload di channel Agan Reza, hancur analitik. Terjun bebas Pak ya. Jadi ya sekarang ya kita kerja keras lagi aja. Nggak, tenang guys, aku nggak minta donasi lah, nggak ini. Cuman ramaikan aja lah video-video yang bakal diupload nanti setelahnya ya. Info-info bakal ramai nih karena Git sudah mau tamat, Gachar juga nanti bakal keluar. Terus Shin Kamen Rider di Indonesia dan banyak lah. Jadi tolong bantu diramain aja guys ya. Ya kira-kira gitu deh ceritanya. Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin. Udah terjawab juga ya kan yang ada orang spekulasi kayak Agan Reza tuh nggak belajar dari apa kesalahan, ada yang bilang gitu kan. Ya tetap selalu belajar sih. Belajar. Jadi nggak mungkin kayak gue tuh bikin konten kayak selalu kayak buat nantangin gitu kayak misalkan gue kasih klip 20 detik mana lu tauin sini gitu. Enggak lah, enggak mungkin. Nggak sekonyol itu. Enggak sekonyol itu pastinya. Gitu. Jadi tetap ada aturannya kalau misalkan video itu ya memang harus 10 detik atau 15 detik, tapi ya kadang kalau nggak hoki juga ya 3 detik kadang juga bisa kena kayak misalkan kalau kontennya itu TTFC atau gimana gitu. Tetap bermain aman aja gitu ya. Ini gue kena juga memang cukup kaget gitu. Jadi bukan nggak gue sadarin gitu. Jadi kayak bukan kayak udah kena tuh, nah udah gue duga pasti kena ini mah. Nah bukan kayak gitu guys ya. Jadi ini memang nggak disangka-sangka. Soalnya kan setelah 2 strike pertama 2 bulan aman kan. Nah tiba-tiba kena gitu ya. Ya karena gue selalu pakai cara itu gitu seperti itu dan ternyata cara itu kena gitu. Yang gue 3 tahun itu aman banget gitu ya. Ya mungkin ada sistem mereka itu ngecari copyright baru atau gimana regulasi kita belum tahu ya regulasi baru mungkin kayak gitu. Tanya lagi dong biar jelas nih semuanya. Spekulasi Pas dari lagi gitu. itu berantem mah kalian berdua. Wah gila. Oh ya. Lu nggak tahu ya? Justru. Nah ini ada yang mau gua ceritain soal hikmah. Soal tadi kan ya memang orang-orang yang nggak disangka-sangka ternyata bantu terus juga suruh ngurus rumah. Tapi ya di selama periode gua kena strike ini, selama upload di channel sebelah yang di Reza Alex, hati gua tenang banget sih. Serius, gua dikasih ketenangan sih. Seriusan. Gua selama periode ini perbaikin rumah, terus juga upload daily kayak biasa, stres banget. Asli, itu benar-benar tanya dia. Bisa ngamuk terus gua tiap hari. Kayak aduh stres, banyak pikiran, banyak tekanan gitu dan segala macam. Tapi ketika ini mustinya case orang tuh kebalik ya. Ketika kena ini ya memang stres berat gitu ya. Langsung akun Anda akan dinonaktifkan 7 hari gitu. Itu mah pasti stres pertama kali awal kena. Tapi setelahnya tuh kayak hati gue tuh tenang sih ya. Kayak nggak ada kekhawatiran. Jadi kayak gue ngejalanin kayak lebih happy gitu. Tanya dia.
Kan Kayak- juga udah bilang. Iya makanya ketika ya gue malah ngajak dia pergi gitu atau gimana, kayak relax aja gitu, nggak ada beban pikiran loh, seriusan. Itu bukan karena gue tenang aja channel gue balik, malah itu lagi diambang-ambang siap-siap mau hilang gitu. Tapi malah kayak kok hati tenang banget ya, seriusan 2 tahun terakhir gue nggak pernah gitu setenang itu gitu. Soalnya 2 tahun terakhir jujur ya tahun yang berat dan memang ya banyak pisan pikiran lah, stres berat gitu. Cuman ini periode yang kayak dan enak banget loh. Periode kayak gini. Kayak ya aduh susah dijelaskan kata-kata sih. Hati itu udah ikhlas juga sebenarnya makanya. Ikhlas sih sebenarnya nggak terlalu ya. Kalau dipikir-pikir anjir ini kan perjuangan gua selama ini gitu. Jadi kan memang perjuangannya itu nggak cuman soal waktu doang, nggak soal uang doang, tenaga doang ya. Itu kan banyak banget gitu effortnya yang memang udah dibangun dari sekian lama gitu ya. Cuman hati tuh ya tenang aja gitu. Seriusan sih. 2 tahun terakhir gue nggak pernah merasa setenang itu. Terus tidur juga nyenyak. Memang kalau buka email tetap kagetan. Cuman nggak pernah merasa setenang itu gitu ya. Ya mungkin itu dari Tuhan juga. Dikasih istirahat Iya. gitu. Ada Emang disuruh hikmahnya. istirahat sebenarnya mah. Hah? Emang disuruh istirahat. Soalnya Ya, quality time. Nah, Terus ya selama sebelum periode itu juga wah gila ribut terus sama dia. Wah gila ya. Udah kayak Giz 9 lawan Geiza. Gua Giz 9 ya, lu Geiza. bagian kalahnya. Jangan anjir. Ada yang mau tanya lagi nggak? Apa? Apa ya? Enggak sih. Enggak. Cuman Apa? kan maksudnya kalau lu ngajuin banding juga kan tergantung perusahaan. Ya betul. Bisa Jadi, ditolak. Iya, jadi ada tetap ada 2 kemungkinan gitu. 50-50 Ah, Ya, Hmm, itu. ya, 50-50. jadi Gambling bukan ya. berarti kalau lu banding lu bakal terbalik gitu. Iya, Gambling ya. nah Iya. itu. Jadi ya Jadi takutnya tetap sih di emang ada situ. 50-50. Iya, Tergantung perusahaannya. cuman kan gua ngikutin skenarionya si Om. Gitu. Iya. Skenarionya si Om seperti itu 10 hari nggak dibales ya, dan sesuai dengan aturan YouTube dong. Kalau 10 hari mereka nggak nerima respon dari si penggugatnya, channel Anda akan dipulihkan. Kayak gitu. Jadi kita ngarepnya ya seperti itu gitu. Ya, soalnya ya yang aku berterima kasih banyak ke si Om ya. Si Om itu selalu ngasih apa ya kayak pemikiran yang positif gitu. Jadi tetap positif, stay positif aja gitu. Kita tuh jangan berpikir yang enggak lah gitu ya. Apalagi ya ngasih kelogisannya misalkan kayak masa sih si Toei ngepenjarain fans gitu ya. Dan gue nggak berani bilang juga wah masa ngepenjarain influencer yang udah berjuang atas nama enggak guys. Enggak gitu ya. Jadi ya mikir kelogisannya lah gitu kita ya. Yes. Gitu. Memang ya gimana ya kalau untuk pembahasan tokusatsu karena kita juga belum dapat source atau tontonan yang memang secara legal ya. Memang ini kayak pedang bermata dua juga gitu. Kan baik yang bilang juga ya bahasnya bajakan gitu. Ngambil klipnya dari bajakan salah gimana segala macam. Ya harus gimana tuh aku gitu. Tapi ya berusaha sebaik mungkin gitu. Kalau tetap ada yang jalur legal ya pasti tetap diusahakan ke situ Yes. gitu kan ya. Ya udah kira-kira gitu. Tanya lagi. Kayaknya Alan mau nanya. Nanya jadwal Kayak habis presentasi gitu, siapa yang mau nanya? Udah kira-kira. Ya udah aku tutup aja ya. Jadi terima kasih guys sudah panjang banget ceritanya berapa menit? 38 menit ya. Jadi ya itu sih hanya cerita-cerita aja di sini dan juga rasa syukur pastinya udah dikasih nyawa kedua ya ini ya. Ini Second chance. ini channel udah sering banget meregang nyawa gitu. Kalau dia punya bisa ngomong gitu ya. Udah depresi. Kayak kucing saya. Iya. Ini jadi Takeru ini. Udah mati hidup lagi. Iya. Kayaknya dapat token boost. Kayak Upgrade cekak. form. Dapat upgrade form. Sekarang udah Benar, mugen. benar. Bisa. Jadi pertama itu kan yang kena hack, ya kan. Terus Oh, juga iya. kedua itu yang kena strike ini gitu. Kena strike sih gue udah hampir nggak ada harapan ya. Udah kayak, aduh gitu. Kayak udah pasti hilang gitu ya. Apalagi melihat kasus-kasus dari banyaknya orang. Strike 3 tuh nggak ada yang selamat. Ini masih bisa selamat loh guys. Nggak tahu. Gue juga bingung sih sebenarnya gimana. Tapi ya itulah gitu. Dari sekian banyak tutorial yang gue nonton di YouTube ya. Rata-rata pada pasrah memang. Tidak ada cara lu buat ngembaliin channel yang udah kena 3 strike. Terus tiba-tiba datang si Om si Marik Studio, Om Morik Studio.
dia juga post di komunitinya, astaga Agan Reza juga kena kekejaman toy. Nah karena kebetulan dia nge-post juga, gue ngontak. Terus dia juga bikin video gimana caranya lolos dari 3 copyright strike. Udah langsung kita teleponan, itu update terus tiap hari. Aduh, aku benar-benar makasih banget loh Om ya. Walaupun memang kita belum kenal sebelumnya. Tapi ya akhirnya di sini ya Om jadi penyelamat jiwa lah di sini. Jadi terima kasih banyak ya. Ya yaudah, jadi kira-kira segitu aja guys untuk update-nya. Semoga juga menjelaskan semuanya. Di sini juga aku bukan buat membela diri ya teman-teman ya. Jadi bukan, iya gua nggak salah kena 3 copyright. Kalau misalkan ada kesalahan ya dari kasus-kasus yang udah tak jelasin tadi ya kalian juga boleh kasih tahu ya teman-teman ya. Oke, secara baik-baik aja ya. Jadi kalau misalkan ada spekulasi yang agak kurang gitu kayak misalkan ya lu salah Gan, misalkan ini gambar ini sebenarnya itu aman-aman aja asli. Untuk sekarang ya, untuk sekarang ya, karena aku belum pernah kena kasus seperti itu. Jadi misalkan kalau ada yang menduga, ya channel si Agan mah kena strike-nya gara-gara ini, gara-gara itu. Nah, sekarang udah dijelaskan kenapa kena strike-nya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi secara tegas juga bakal tak jelasin kalau konten episode reaction bakal tidak ada lagi. Tidak ada lagi seumur hidup. Tidak mau lagi aku ya. Jadi safe. Gak mau. Kamen Rider Gachard episode 1 gak mau. Gak mau udah bahas-bahas aja kita yang aman-aman aja ya. Kalau reaction yang kayak bloopers gitu, kalau misalkan yang kayak kreatif gitu sih masih oke. Itu mah masih aman. Kalau episode no. Gak mau lagi ya. Jadi ya semoga terjelaskan juga teman-teman. Terima kasih banyak perhatiannya. Terima kasih banyak juga yang udah banyak sekali support selama periode kemarin yang memang sangat susah. Jadi banyak banget yang support dari kalian semua, ngasih komentar-komentar semangat dan segala macam. Dan sekarang kita berbahagia kembali ketika channel itu sudah balik. Yes. Ya udah guys, thank you guys ya. Jadi ditunggu untuk updatean lainnya. Dan terima kasih banyak buat Bapak Alan, Bapak Faiz, Bapak Syarif, Bapak Randy, dan Cientep yang sudah menemani ya di video kali ini. Jadi ya biar kita tuh sharingnya relax sesuai dengan yang tadi kita omongin di video pertama ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan guys ya. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Ditunggu untuk updatean berikutnya. Jangan lupa ramein ya. Thank you guys. Bye.